Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Khairul Alamsyam. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu cara mengerjakan soal rekayasa fondasi. Yang pertama yaitu menggambar rencana fondasi. Diketahui tembok keliling luar 1 bata, tembok penyekat kamar tebal 1/2 bata diberi rangka pengangkutan bertulang. Ketiga, lebar tritisan 1 meter, tinggi tembok 3,8, tanah baik minus 0,6, dan daya dukung yang diizinkan adalah 0,78 kg. Berat atap ditambah kuda-kuda sama dengan 300 kg meter pangkat 2. Berat tembok sama dengan 1800 kg meter pangkat 2. Berat fondasi ditaksir sama dengan 1000 kg. Diminta gambar rencana fondasi lengkap. Penyelesaian. Digunakan konstruksi produksi menerus untuk memikul beban atap plus beban dinding tembok bata. Dipandang lajur fondasi sepanjang 1 meter. Beban yang dipikul fondasi sama dengan berat atap tambah kuda-kuda. 3,25 plus 1 dikali 300 sama dengan 1,275. Terus berat tembok 1 bata itu 0,3 dikali 3,88 dikali 1800 sama dengan 2,052. Terus berat fondasi ditaksir sama dengan 1000. Kemudian kita mencari lebar dasar fondasi. Lebar dasar fondasi ini dihasilkan dari semua ini dijumlahkan menjadi 4381 kg. Kemudian dimasukkan di sini, terus dibagi 0,78 kali 100, hasilnya 5,16 cm. Oke, kita lanjut. Digunakan lebar dasar fondasi 70 cm 2,5 kali 11 dan diletakkan kedalaman 80 cm dari muka tanah. Untuk tembok penyekat seperti bata, lebar dasar fondasi cukup diambil 45 cm, kedalaman fondasi 60 cm dari permukaan tanah. Ini seperti bayangan untuk menggambar fondasi tersebut. Ini gambar fondasi. Di sini 45, di sini 60. Untuk 1/2 bata, untuk 1 bata ini 45/60. Untuk 1/2 bata ini 80 dan 70. Kemudian kita masuk di soal kedua. Soal fondasi telapak. Diketahui untuk mencukupi kebutuhan air bersih pada suatu rumah tinggal dibuat sebuah tangki air bersih ukuran 1x1 kali 0,88 dengan tinggi plus 3,8 dari muka tanah. Daya dukung tanah yang diizinkan pada kedalaman ini minus 1,58 adalah PA 1 kg cm per meter. Nilai Y diganti angka 8 karena ini bisa 8 ya. Kita lanjut. Dalam perhitungan menghitung beban tangki air, yang pertama itu dihitung adalah dinding tangki air. 4 dikali 1,10 dikali 0,1 dikali 0,8 dikali 2400 sama dengan 99,2. Kemudian plat lantai tangki ini dikali ini kali ini kali ini menghasilkan 518,4. Perkuatan plat sama dengan 4 dikali 1 dikali 0,45 dikali 0,15 dikali 0,2 dikali 2400 baru dibagi 2, hasilnya 64,8. Kemudian berat air 1 kali 1 kali 0,88 dikali 1000, hasilnya 880. Beban orang plus penutup seng itu sudah ditentukan, yaitu 150. Semua ini dijumlah dan menghasilkan 2542,4. Terus kolom 0,3 dikali 0,3 dikali 4,5 dikali 2400, hasilnya 972. Kemudian 2542,4 dikali 972 ditambah 972, hasilnya 3,514,4. Kenapa tidak digabung di sini? Karena nanti digunakan pada pencarian luas tampang yang menahan desakan air. Di sini kan karena luas tampang yang menahan desakan air relatif kecil atau 1 meter, maka letak tangki air yang agak rendah di atas 3,80, maka pengaruh diabaikan karena kan tangkinya itu di atas 3,80, jadi pengaruh angin itu diabaikan.
yang ditinjau itu kayak gempa saja, yaitu ditinjau kayak gempa praktis diperkirakan sebesar 10%. Berat konstruksi dan bekerja pada titik berat konstruksi ke gempa sama dengan 10%, 2542,4 dari sini ya, 2542,4 dikali 10% hasilnya 254,2. Terus yang gempa 254,2 dikali 5 hasilnya 121,2. Kita lanjut, ditaksir tebal plat pondasi 30 cm. Kiplet sama dengan 0,3 dikali 2400 dikali 720 kg meter pangkat 2 sama dengan 0,72 kg meter pangkat 2. Kitana sama dengan 1,58 kurang 0,3 dikali 0,17 hasilnya itu 0,2176. Semua ini dijumlahkan 0,72 ditambah 0,2176 mendapatkan Q total yang ini hasilnya Q total 0,289 kg cm per 2. Untuk mendapatkan P itu 1 dikurang Q total, yaitu 1 kurang 0,2896 sama dengan 0,31,4. jadi P nya ini. Terus kita masuk di luas plat fondasi yang diperlukan. A sama dengan 3,514 dari sini, dari kolom di penjumlahan sini dibagi P neto hasilnya 4947. Untuk pondasi berbentuk bujur sangkar dengan sisi B, maka B rumus B itu akar dari A. Jadi masukkan angka A 4947 akarnya 70,33. Kita masuk di tahap kelima. Untuk menahan momen gempa maka dimensi pondasi diperbesar dan diadakan hitungan kontrol terhadap kombinasi. Jadi kita kontrol ya. Masuk PA sama dengan 1,5 P sama dengan 1,5 kg cm pangkat 2. Masukkan 1,5 dikurang P neto tadi 0,28. Ini P total kurang 0,2896 sama dengan 1210 kg cm pangkat 2. Misal digunakan pondasi sama dengan 100 cm, yaitu P 3,514,4 plus minus 1,27120 dibagi 100 kali 100, terus yang ini dibagi 1/6 kali 100 kali 100 pangkat 2, mendapatkan hasil 0,3514 plus minus 0,36. Untuk mendapatkan Pmax ini di plus dia, terus Pmin itu dikurang, jadi ini tambah ini hasilnya ini kurang dari 1216. Ini cara mengontrolnya, 1210. Terus Pmin nya ini kurang dari 0, karena ini kurang ini hasilnya itu minus, makanya dia kurang dari 0. Karena Pmin kurang dari 0 berarti garis gaya desak bekerja di luar teres. M sama dengan VE, M nya 1,27120 kg/cm sama dengan 3,514 E. Untuk mendapatkan E ini bagi ini mendapatkan hasil 3,617. Dari rumus untuk menentukan jarak garis meteran, X sama dengan 3 kali 0,5 dikali B kurang E. Jadi 3 ini masuk 0,5 kali B, jadi hasilnya 50. Jadi 3,50 kurang 36,17 hasilnya 41,49. Terus masuk di Pmax nya 2V bagi 3B 0,5 B kurang E. Masukkan angkanya 2 dikali 35144 masuk 300 kali 50 kali E kurang 36,17 hasilnya 1,169 lebih dari E kurang dari 1210. Misal trial dengan B sama dengan 110, P sama dengan 3514 plus minus 12 plus minus 12720 3514 dibagi 110 kali 10, terus ini dibagi 1/6 kali 110 kali 110 pangkat 2, hasil 0,290 plus minus 0,573.
Untuk membaca Pmax sama seperti tadi, ini ditambah, ini dikurang. Ini kalau dikurang hasilnya minus, dan ini kurang dari 1210 yaitu 0,863. Kita lanjut. M sama dengan 127.120 sama dengan C kali E. E pindah ruas, masukkan angka 127.120 dibagi 3,514 sama dengan 3,617. Terus X sama dengan 3 kali 0,5 D min E. 3 kali 55 kurang 36,17 sama dengan 5649 mm. Untuk kemudian dikontrol kembali, Pmax 2 kali 3514 dibagi 3 kali 110 dikali 55 per 36,17, hasilnya itu 1074. Karena hasilnya itu kurang dari 1210, jadi cukup aman pada fondasi terlapak ukuran 1 kali 10 kali 1 kali 10 meter. Lihatlah, ini gambar dari fondasi saya. Itu saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.